Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya dan Anda semua masih diberi kenikmatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan amal soleh. Di antaranya adalah ngaji bareng kitab Ihya Ulumuddin. Semoga apa yang kita lakukan nantinya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, amin. Sebelumnya kita tawassulan dulu ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati musannif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa asatidatina wa ustadatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahwa pertemuan kemarin kita cerita tentang bagaimana ilustrasi tentang ilmu yang tidak sebuah kebodohan itu terkadang membawa manfaat untuk orang tersebut. Yaitu kemarin cerita tentang orang yang gemuk yang tidak hamil. Maka ada doa dari Kanjeng Nabi itu gini. Makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam, na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u. Na'udzu kami berlindung billahi terhadap Allah, dengan Allah, min ilmin dari sebuah ilmu la yanfa'u yang tidak memberi manfaat. Ada kalanya ketika kita doa itu ya, kadang beberapa kali kita doa itu banyak ilmu yang ada di sekitar kita, baik ketika kita dulu masih kecil atau sampai sekarang sudah dewasa atau barangkali sudah ada yang tua. Itu masih banyak ilmu yang di sekitar kita yang kita bisa akses. Tetapi doanya tetap sama, bahwa kami berlindung, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Karena apa? Kadang-kala ketika ilmu itu dikuasai, dipelajari, akan membawa madharat untuk orang tersebut. Nah, ini penting. Maka tidak semua ilmu itu membawa manfaat. Ada ilmu yang tidak membawa manfaat. Bukan tidak berguna ya, tetapi lebih dari tidak berguna, yaitu membawa madharat, membawa keburukan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Itu adalah makna dari la yanfa'u. Ilustrasi kemarin, seandainya orang itu tidak atau diberitahu oleh dokternya bahwa Anda harus diet begini-begini, maka kemungkinan dia akan tetap makan, dia tidak akan sukses dalam program dietnya. Karena apa? Karena dia mengukur itu ya, mengukur makannya sekian dan seterusnya, yang tidak boleh ini, tanpa mengetahui kadar yang ada di dalamnya. Maka ada ilmu yang memang kita berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan. Kita, ya Allah, kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sesuatu ilmu yang tidak bermanfaat itu bukan maknanya hanya tidak ada gunanya, tetapi makna juga bisa membawa keburukan untuk diri kita dan membawa keburukan untuk orang lain. Fa'tabir bihadil hikayati walatakun puhasan an ulum in zammaha asyar'u wa zajjara anha. Nah, maka ambillah pelajaran dari kisah yang kemarin saya sampaikan di episode sebelumnya, dan janganlah menjadi orang-orang yang suka mencari-cari ilmu yang ilmu itu sudah dicela oleh agama, sudah dilarang oleh Islam. Ya, maka jangan dicari ilmu yang sudah dilarang oleh agama, itu jangan dicari. Ya, apa ya, kemarin kita jelaskan ada ilmu nujum, ada ilmu ada ilmu sihir, ada ilmu apa saja yang kemarin membuat bahaya kepada pelakunya dan membuat bahaya kepada orang lain. Walazim al-iktida'a bil sahabati radhiyallahu anhum.
Dan perintahnya menurut Imam Ghazali adalah harus mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ikutilah para sahabat itu. Apa yang dilakukan oleh para sahabat kita pelajari. Nah, apa yang diungkapkan oleh para sahabat kita ikuti. Karena apa? Karena sahabat itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah, kepada Nabi Muhammad ya. Saya salah tadi. Jadi kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ini rentetannya sampai ke Nabi itu jauh ya. Tapi para sahabat itu paling dekat. Maka itu kenapa ketika kita tidak bisa memahami satu redaksi hadis atau satu redaksi ayat ya, maka kita bisa mencarinya penjelasan itu dari apa yang difahami oleh para sahabat ya. Maka iktidak bis sahabah, mengikuti para sahabat. Lalu berikutnya adalah waqtasir ala idba'is sunnati. Nah, ikutilah ya, ikutilah sunnah ya. Berpegang teguhlah dengan mengikuti sunnah Nabi. Sunnah nabawiyah atau sunnah Nabi itu apa? Yaitu kemarin kita sempat jelaskan adalah at-thariqah ad-diniyah allati salakahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tata cara keagamaan yang dijalankan oleh Nabi ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah itu adalah sunnah. Jadi tidak semua yang disandarkan kepada Nabi itu dianggap sunnah, tidak, tapi at-thariqah ad-diniyah allati salakahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam itu sunnah. Fassalamatu fil idba. Kenapa? Karena yang selamat itu adalah yang mengikuti sunnah Nabi. Wal khadru fil bakhsi anil asya'i wal istiqlali. Dan yang berbahaya adalah mencari-cari sesuatu yang itu tercerai-berai, yang itu sudah dilarang oleh agama, yang itu sudah dianggap tercela oleh Islam. Nah, ilmu apa saja ya. Atau yang bebas ya, yang bebas luas, nah, maka itu dilarang tanpa adanya batas. Ilmu apa saja ya, yang tanpa mempertimbangkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, qaul para ulama. Wala taksur al-lajaj birra'yika, dan janganlah terlalu banyak atau bahasa sederhananya terlalu sombong, terlalu bangga terhadap pendapatmu sendiri. Menganggap bahwa pendapatnya sendiri paling benar, pendapat orang lain itu adalah salah. Nah, ini juga dilarang oleh Imam Ghazali. Wa ma'qulika, dan yang paling benar menurut akalmu sendiri. Ya, jangan bangga ketika itu berasal dari pendapatmu, ketika itu berasal dari akalmu. Wa dalilika, dan menurut dalilmu. Wal burhanika, dan menurut keteranganmu. Wa za'mika, dan menurut keinginanmu sendiri. Ya, maka Imam Ghazali melarang kita untuk ya sombong, membanggakan diri dengan pendapat kita, dengan apa yang hasil pikiran kita, dalil-dalil yang kita temukan, keterangan-keterangan yang kita sampaikan, dan azam itu apa? Keinginan kita. Kenapa? Anni abhasu anil asya li'a'rifaha. Karena kalau aku mencari-cari sesuatu agar aku mengetahuinya. Alamah hiya alais, apa itu sebenarnya? Fa ayyu dororin fitafakkuri fil ilmi. Maka bisa jadi ya, banyak bahaya ketika aku berpikir tentang ilmu itu bisa terjadi. Wa inna ma ya'udu alaika min dororihi aksar. Maka jika sesuatu itu kembali kepada dirimu, banyak bahaya, lebih banyak bahaya yang akan menghampirimu ketika engkau mencari-cari sesuatu yang memang itu dilarang oleh agama. Wa kam min syai'in tutla'u alaihi fa yadurruka.
Berapa banyak sesuatu itu yang ketika engkau bisa menyingkapnya, ya, maka sesuatu itu akan membuatmu bahaya. Ya. Fayazurruka itla'uka alaihi dhororon. Nah, maka sesuatu itu yang akan menjadikan bahaya untuk diri Anda. Nah, kenapa? Karena kadang ketika kita mengetahui sesuatu, maka akan menjadikan kita lebih was-was, lebih bahaya dan seterusnya. Nah, maka ketika itu kenapa dokter itu kan rata-rata orangnya santai, bawaannya tenang dan seterusnya, ndak kagetan dan seterusnya. Ada orang sakit bilang, "Ini gimana, Dok?" "Oh, biasa." "Ini gimana?" "Oh, ndak apa-apa." Gitu ya. Nah, jadi kenapa ndak kita beritahu sebenarnya? Karena itu bisa membahayakan kesehatan nyawa mungkin orang yang sedang ia periksa. Maka bahasanya adalah jadi kebenaran yang bukan beliau menyembunyikan kebenaran, tidak, tetapi dokter itu sedang menyelamatkan pasiennya dari ilmin la yanfa. Bukan ilmu yang tidak ada manfaatnya dalam artian kegunaan, tetapi sesuatu pengetahuan yang bisa menjadikan membahayakan ia ketika ia akan mengetahuinya. Ya. Yakadu yuhlikuka fil akhirati illam yudarik illam yatadarokka Allahu birahmatihi. Ya. Hampir semua itu pengetahuan yang kau cari-cari, yang itu dilarang oleh agama Islam, tapi engkau tetap mencarikan, hampir itu akan mencelakakan dirimu di akhirat nanti, ketika kecuali Allah memberimu rahmatnya. Nah, maka kita selalu berdoa itu, na'udzubillahi min ilmin la yanfa'. Maka ada doa itu, Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha, dan seterusnya. Nah, ya Allah, saya berdoa dari ilmu yang manfaat, wa nafsin la yashba', dan nafsu yang tidak pernah puas, dan seterusnya. Nah, ini adalah ungkapan bahwa ilmu itu kadangkala ada yang bermanfaat, ada kalanya yang tidak bermanfaat. Kadangkala ilmu itu ketika kita pelajari itu membawa kebaikan kepada kita. Nah, tapi kita tidak bisa menfilter ilmu mana yang kadangkala membawa keburukan untuk diri kita. Mungkin bisa jadi ilmunya sama. Ya, mungkin bisa jadi ilmunya sama, tetapi bagi si A itu membawa kebaikan, bagi si B itu membawa keburukan. Contoh, ilmu umpama sederhana, ilmu tentang ilmu matematika umpamanya. Satu orang yang orangnya jujur dan seterusnya, maka bagus ilmunya. Nanti ketika dia tidak jujur, tidak bagus, maka bisa jadi akan menjadi ilmu yang bisa memarkup anggaran. Ya, padahal ilmunya sama itu. Bagi si A ilmunya yanfa, bagi si B la yanfa itu. Atau saya dan teman saya sama-sama mempelajari satu ilmu yang dipelajari di sekolah sama. Umpama ilmunya bahasa Indonesia. Yang saya tak pakai nulis buku, ada makan namanya yanfa. Yang teman saya misalnya dipakai bikin gosip, hoax. Itu sama bentuk tulisannya, ilmunya sama tadi. Yang saya namanya yanfa, yang teman saya namanya la yanfa. Karena apa? Membahayakan orang lain itu, fitnah atau gosip itu atau hoax itu. Atau ilmu lain, tafsir misalnya atau bahasa Arab. Yang yanfa itu adalah yang pakai menjelaskan secara objektif benar, tetapi yang tidak yang layan membahayakan dirinya dan orang lain adalah ia menggunakan ayat-ayat dan ditafsiri untuk memprovokasi orang lain untuk berbuat jahat kepada orang lain. Maka itu namanya la yanfa. Jadi la yanfa itu bukan hanya sekedar bermakna
tidak ada gunanya, tetapi la yanfa itu bermakna juga adalah bisa membawa keburukan, madharat untuk orang yang mempelajarinya dan untuk orang lain yang kena efeknya tadi. Wa'lam. Nah, maka ini kita lanjutkan. Wa'lam, dan ketahuilah. Annahu kama yadla'u tabibu al-khadiqa ala asrari fil mu'alajatin. Annahu kama yadla'u tabibu. Ya, sebagaimana ketika seorang dokter, tabib mengetahui. Jadi kalau zaman dulu orang yang bisa ngobati itu namanya tabib. Tidak dibedakan, tabibnya itu tabib yang bisa bedah, atau tabib yang pakai ramuan yang sekarang terkenal herbal, atau tabib yang sekarang dikenal sebagai dukun pijet, tukang pijet urat dan seterusnya. Dulu semuanya disebutnya tabib. Nah sekarang kan tabib itu dipakai untuk membahasa Arabkan kata dokter, yang dokter itu hanya orang yang punya lisensi ngobati orang, bisa bedah, bisa ahli spesialis apa-apa dan sebagainya. Kalau dulu tabib itu maknanya lebih luas. Al-hadiqa, obat. Sebagaimana seorang dokter mengetahui sebuah obat ala asrorin terhadap satu rahasia fil mu'alaji dalam mengobati. Yastab'idu hamman la ya'rifuha. Lalu dokter itu menjauhkan pengobatan itu man terhadap orang la ya'rifuha yang tidak mengetahuinya. Nah, maka dokter itu menjauhkan orang-orang itu terhadap obat-obat itu. Makanya kan kadang dokter itu hanya ketika ada orang sakitnya apa ya dikasih obat itu. Tanpa dijelaskan, Pak, Bu, Bapak itu sakit, obatnya ini, di dalam obat ini ada unsur ini, ada unsur ini, ada unsur ini. Tidak sampai kan? Maka ditutup itu. Seandainya dijelaskan, mungkin bisa jadi tidak jadi minum itu. Misalnya orang yang sakit tipes itu, dikasih kapsul. Pak, ini ada obatnya, di dalam ini kapsul ini ada apa? Nah, ini bikinnya ini dari cacing ini. Nah, cacingnya itu dulu sebelum dibikin itu diambil dulu, lalu dijemur di ini bisa jadi nggak jadi minum. Atau ini dari ini obatnya ini unsurnya di dalamnya ini ada obat tidurnya sekian persen, ada ngandung alkoholnya sekian persen, ada ngandung vitaminnya sekian persen, akhirnya enggak jadi minum. Nah, maka yastab'idu man la ya'rifuha. Maka dijauhkan orang untuk mengetahui itu. Kenapa? Untuk kebaikan orang itu. Nah, bukan berarti dokter itu menyembunyikan pengetahuan, tidak. Tetapi adalah menghindari orang itu agar tidak sampai terkena ilmun la yanfa yang bisa membahayakan. Fakadzalika al-anbiya'u, demikian juga para nabi, attibaul qulub. Nah, para nabi itu attibaul qulubi, dokternya hati. Jadi kalau tabib yang kita kenal, kita ke puskesmas, kita ke klinik, kita ke rumah sakit, kita kontrol, kita ke apotek dan seterusnya. Nah, itu namanya atibaul badan, atibaul jism. Jadi dokternya badan. Nah, kalau dokternya hati, menurut Imam Ghazali, ini adalah anbiya, para nabi. Para nabi ini adalah dokternya hati. Nah, kenapa? Karena para nabi itu yang membawa risalah dari Allah lalu disampaikan kepada umatnya. Nah, yang disentuh pertama melalui itu adalah ruhnya. Nah, ini adalah hati, kolbun, yang dimaksud ini adalah menjadi muaranya ruh untuk bisa disentuh. Maka disebutlah attibaul qulubi. Sehingga tidak dimaknai bahwa ruh itu adalah ketika orang yang sudah meninggal, lalu orang itu menjumpai kita dengan wajah yang sama dengan sebelumnya, lalu kita sebut itu ruhnya. Padahal tidak selalu begitu. Saya dan panjenengan yang sekarang masih hidup ini juga ada ruhnya. Maka ruh kita itu juga membutuhkan atibba,
Nah, itu mengobatinya di mana? Ya al-qulub, di hati. Wal ulama'u, dan para ulama. Bi asbabil hayatil ukhrawiyati, dengan sebab-sebab para ulama itu mengetahui tentang kehidupan ukhrawiyah. Ukhrawiyah, kehidupan yang ada kaitannya dengan urusan akhirat. Ya, umpama ada ulama menjelaskan bahwa nanti ketika meninggal di alam kubur dan seterusnya, sampai di akhirat nanti tidak ada teman yang paling setia kecuali amal solehnya. Dan di antara sekian amal soleh itu adalah membaca Al-Quran, membaca Al-Quran yang tiap hari dibaca misalnya, atau anak yang soleh. Dan selain kan urusan akhirat itu dijelaskan. Nah, ini menjadi atibaul qulub, ya. Maka kita kalau pengen, ya, maka kita mengalami kegelisahan hati, kita mengalami misalnya kegersangan jiwa, ya maka kita datang ke ini. Kalau ke Nabi sudah tidak mungkin karena sudah tidak ada Nabi. Walaupun beberapa kasus ada yang mengaku Nabi, ada yang mengaku Nabi 26, 27. Terakhir kemarin saya dengar ada yang mengaku Nabi ke-28 itu di daerah mana itu. Ini tidak ada. Ya, bi asbabil hayat al-ukhrawiyah. Ya, maka kita datang kepada para ulama itu. Ya. Fala tatahakkam, maka janganlah engkau terlalu berpegang teguh ala sunanihim, terhadap sunnah mereka, ya, para ulama. Bimakulika, atau bimakulika, terhadap sebab akalmu, ya, sebab akalmu. Fatahlukuka atau fatuhlikuka, maka itu bisa akan menjadikan celaka, kehancuran untuk dirimu. Maksudnya begini, ketika kita dinasehati oleh para ulama yang memang betul-betul mukhlisin lahuddin, para ulama yang ikhlas, ya, ikhlas, yang betul-betul ulama warasatul anbiya fid dini, rasikhuna fil ilmi, dan seterusnya. Maka kita jangan terlalu mengandalkan akal pikir kita. Jangan terlalu mengandalkan akal pikir kita. Perumpamannya bagaimana? Ini ada perumpamannya. Fakam min sahsin, berapa banyak orang yusibu yang terkena baliknya keman, yusibu aridun fi asbihi, yang jarinya terkena penyakit atau jarinya kesleo atau jarinya sakit, ya. Fayak tadi akluhu ayyudlihi, maka akalnya memutuskan agar orang itu memijiti jarinya yang sakit itu. Misalnya jarinya sakit, jarinya sakit, mau kenapa? Terus disuruh mijiti. Hatta ya kata yunabbihwa. Nah, nabbaha yunabbihuhu at-tabibu, atau nabaha yanbahu juga boleh. Hatta yanbahu at-tabibu, sehingga dokter itu memberitahunya al-hadiqo, obatnya, anna ilajahu, bahwa untuk mengobatinya itu bitoyil kafi, dengan memijiti telapak tangan, min janibil akhari min badani, dari bagian telapak tangan yang lain yang ada di badan itu. Nah, pasti orang kita datang ke tukang pijit urat, ya, pijit urat. Ada pijit urat. Ini tangannya sing jarine kok kemeng, ya, jarinya ini kok sakit, nyeri aja, kenapa itu? Hanya dipijiti. Ternyata kambuh, ya, tambah sakit. Ya tiba asam urat. Nah, makanya asam urat malah nggak boleh dipijat. Ternyata dikasih tahu sama tabib, ya, ini tabib berarti tabib yang dimaksud bukan dokter yang ada di rumah sakit dan seterusnya, tapi yaitu tabib yang yang ahli pijat urat. Maka yang dipijat telapak, ya, itu adalah telapak kaki, misalnya telapak kaki yang bagian ini itu. Bukan yang tadi itu, ya,
bukan yang pas bagian bengkaknya. Kan orang kena asam urat katanya ndak bisa begini ya, ndak bisa begini. Katanya sih, katanya. Ya saya berdoa mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya sehat selalu ya, amin. Itu dikasih tahu bahwa di sana. Tapi apa kata orang itu yang tidak ada pengetahuan di situ? Fayastab'iduhu dzalika ghayatal istib'adi min haitsu la ya'lamu kaifiyata insi'abil a'sabi. Fayastab'idu dzalika ghayatal istib'adi. Orang itu tidak mau dengar. Ya, enggak, saya enggak mau. Yang sakit sini kok yang dipijit itu. Karena apa? Enggak mungkin yang sakit lapak tangan dipijit kaki itu. Ya, enggak mungkin. Kayak orang misalnya misalnya sakit misalnya diabetes itu kan kakinya terus sakit ya, misalnya sampai luka itu. Oh, ya sakit luka di situ kok yang di yang disontek tangannya itu misalnya dikasih insulin itu ya, dikasih insulin kok tangannya. Oh enggak. Loh yang sakit bagian sini kok yang diobati yang bagian sana. Akalnya enggak nyampe di situ, maka dia enggak mau. Ya. Kenapa? Min haitsu la ya'lamu kaifiyata insi'abil a'sabi. Ia tidak mengetahui bagaimana tata cara hubungan a'sab itu, urat-urat itu. Wa mana bitiha, dan pertumbuhan urat-urat itu bagaimana. Wa wajul iltifafiha alal badan, dan bagaimana perlipatan urat-urat itu ada di badan. Dia enggak tahu. Ya maka dia enggak akan nurut. Ya, dokter, masa saya sakitnya dikasih obat ini itu. Masa sakitnya sini kok yang dipijus itu enggak ada sambungannya itu. Karena apa? Karena akalnya enggak nyampe ke sana. Pikiran enggak sampai. Nah. Wa hakadha, menurut Imam Ghazali, wa hakadha. Dan demikian juga al-amru, urusan fi thariqil akhirati, dalam jalan menuju akhirat. Para ulama memberi penjelasan dan seterusnya, lalu orang itu tidak mau menerima. Kenapa? Ya karena akalnya enggak nyampe. Mana ada orang habis dosa ini kok tinggal bisa astagfirullahaladzim, terus tobatnya diterima. Enak bener ya. Nah, akalnya kan enggak nyampe. Orang kafirnya lama dan seluruhnya, terus kok bisa baca syahadat, lalu dosanya yang dulu-dulu dianggap enggak ada atau dihapus. Akalnya enggak nyampe. Gimana orang orang meninggal dulu waktu dia hidup dosanya banyak, pas meninggal kok bisa diampuni? Orang enggak nyampe. Akalnya dipakai. Di orang dinasihati loh. Saya ini pengennya bisa ini ya. Gimana baca, wong haji itu biayanya mahal kok bisa disamakan dengan orang yang wiritan Allahu Akbar, subhanallah sama alhamdulillah itu. Subhanallah, alhamdulillah sama Allahu Akbar saja. Yang hitungan ada yang 3, ada yang berapa itu. Enggak mungkin. Maka enggak nyampe. Akalnya enggak nyampe. Ketika akalnya terlalu berpegang pada akal lalu menafikan nasihat-nasihat para ulama, maka dia akan ya sama kayak orang tadi, orang yang sakit jarinya itu. Kenapa disebut jari? Ya itu paling kecil, jari tangan itu. Ya, kenapa tangan? Ya itu merasa paling kuasa, paling benar dan seterusnya. Nah di urusan akhirat juga begitu. Kadang kita sering dinasihati orang, marah. Kenapa? Akal kita tidak nyampe ke sana. Orang yang nasihati, orang yang nasihati nyampe ke sana. Tentu adalah siapa yang menasihati dan bagaimana cara beliau menasihatinya. Karena kalau menurut Imam Syafi'i adalah ketika orang lain itu menasihati kita di hadapan orang banyak, maka sebenarnya ia telah menghina kita. Ketika orang itu menasihati kita di dalam keadaan sendirian, sekarang berarti di Japri gitu ya, di WA pribadi atau Wapri ya, maka dia sebenarnya betul menasihati kita. Itu maka itu kenapa kadang saya berusaha untuk tidak ngomong aib seseorang ketika di rapat itu.
Itu kalaupun tidak disebut namanya itu ya kadang masih masih merasa. Wa fi daqaiqis sunani syar'i, dan dalam hal tentang kehalusan-halusan sunnah agama. Wa adabihi, dan tata krama, tata cara agama. Nah, juga begitu. Sama ya, juga begitu sama. Ya. Ini adalah sebuah ilustrasi bahwa Imam Ghazali ingin menyampaikan kepada kita, ada kalanya kita harus berpegang teguh kepada akal kita. Namun juga ada kalanya kita harus menundukkan akal pikir kita dan nurut ya, mengikuti kepada ahlinya. Ya, tadi ada dokter, tadi ada orang-orangnya. Sekarang juga musim pandemi, ya nurut sama ahlinya. Terus nggak usah tahu, nggak ada COVID, nggak ada COVID-COVIDan itu misalnya. Maka ya nurut kepada ahlinya. Siapa yang diturut? Ya tentu yang ahli dalam bidang pandemi. Ya kita yang ikuti itu. Karena itu perintahnya ya, itu perintahnya. Nggak ada hubungannya ini pakai masker sama virus itu, virus kecil kok ini. Ya akalnya nggak nutut itu. Nah, kita nurutnya siapa? Ya kepada ahlinya. Ya sama ilustrasinya. Di urusan akhirat juga begitu. Ketika para ulama, para kiai menjelaskan tentang masalah-masalah akhirat, pembahasan tentang akhirat, lalu orang bilang panitia surga nggak usah ikut-ikut, misalnya ikut nasihati saya misalnya. Ya memang kenapa begitu? Ya memang nggak nyampe ke sana. Itu kan banyak begitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk episode hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada kesalahan yang Anda ketahui, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.